Profauna Indonesia telah memetakan kerusakan alam yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Organisasi pegiat lingkungan tersebut memprediksi jika upaya reboisasi baru bisa membuahkan hasil dengan durasi lebih dari 3 tahun. Ketua Profauna Indonesia Rosek Nur Sahid menganalisa wilayah sepanjang lereng Gunung Arjuna saat ini sebagian besar telah kehilangan fungsinya sebagai hutan lindung. Alih fungsi hutan menjadi lahan sayur disebut-sebut menjadi biang kerok rusaknya fungsi hutan lindung sebagai penyerap air ke dalam tanah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Erwin Wicaksono yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Erwin. Halo rekan Firda. Erwin, bisa Anda informasikan terkait bagaimana saat ini kondisi hutan di kawasan lereng Gunung Arjuna? Ya, baik. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Ketua Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan bahwa 90% wilayah lereng Gunung Arjuna yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, 90% telah beralih fungsi bukan lagi menjadi hutan lindung, namun menjadi lahan pertanian sayur seperti itu. Hal tersebut turut dikritisi oleh Profauna sebagai penyebab juga dugaan atas terjadinya banjir di Kota Batu. Begitu, Firda. Erwin, apakah kerusakan hutan di lereng Gunung Arjuna ini berimplikasi terhadap kejadian banjir bandang di Kota Batu beberapa waktu terakhir ini? Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh Profauna sendiri bersama pegiat-pegiat lingkungan lain, organisasi tersebut menduga secara kuat dugaan satu-satunya yang mencuat saat ini adalah alih fungsi lahan yang terdapat di lereng Gunung Arjuna seperti itu. Pasalnya tanaman-tanaman sayur sendiri tidak cukup kuat untuk menahan air resapan dari air hujan, sehingga membutuhkan sebuah langkah percepatan reboisasi dengan menanam tanaman-tanaman yang memang untuk menyerap air dengan baik seperti itu, seperti minimal pohon buah-buahan seperti itu. Begitu, Firda. Aduh, lantas bagaimana upaya reboisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak di sana pada saat ini? Sejauh ini Profauna Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dan langkah nyata sendiri dari Profauna sedang berkoordinasi juga dengan petani-petani setempat agar mau untuk mulai menanam tanaman-tanaman buah-buahan. Kenapa tanaman-tanaman buah-buahan? Karena tanaman buah-buahan sendiri dirasa cukup kuat untuk meresap air, dan juga selain itu bisa juga dimanfaatkan secara ekonomis kepada para petani karena bisa diambil panen setiap panennya. Namun untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah rusak dari berbagai macam hal seperti kebakaran dan sebagainya membutuhkan waktu yang tidak lama ya. Bahkan itu prediksinya bisa sampai 4 tahun lebih seperti itu hingga akhirnya bisa pulih kembali. Begitu, Firda. Berarti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan fungsi hutan lindung di Malang sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Erwin juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Profauna Indonesia Rosek Nur Sahid, dan berikut liputannya untuk Anda. Barusan kami menyusuri sumber masalah, jadi kami coba urut asal airnya dari mana gitu kan. Jadi kesimpulan kami, karena tadi saya naik juga sama tim perhutani ya, kesimpulan sementara adalah begini, ada beberapa hal penyebab. Satu, memang di hutan lindung yang di atas dan juga di hutan produksi, itu kan sudah ditanami banyak sayur. Ya, terutama di hutan lindung. Hutan lindung yang seharusnya menjadi tegaan hutan, tegaan pohon yang menyerap air, mencegah longsor, itu sudah menjadi sayur. Akibatnya apa? Ya, air tidak ada yang menyerap ke dalam tanah, tidak ada sistem perakaran yang menyerap sehingga langsung mengalir dengan deras, turunlah ke ceruk-ceruk sungai yang kering. Ya, kemudian yang kedua, di beberapa tempat tuh ada pohon-pohon yang tumbang, yang dulu kebakaran, dan itu menyumbat. Kesimpulan pokoknya adalah ini tidak terlepas dari fungsi hutan lindung yang sudah melemah, yang sudah berubah dari pohon-pohon kayu, ya, pohon rimba menjadi tanaman sayur. Yang jelas, yang pertama kita akan melanjutkan rehabilitasi. Alih komoditi tanaman sayur menjadi pohon buah-buahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mempertahankan sisa hutan lindung yang utuh. Jangan sampai itu kemudian dibuka, jangan sampai ada satu pohon pun yang dibunuh atau ditebang ataupun dibakar. Jadi
dua itu yang akan kami lakukan. Kelihatannya simpel tapi tidak mudah untuk mewujudkan gitu.